Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan Zoom meeting pada sore hari ini. Tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita masuk pada presentasi pada sore kita hari ini. Sebelum itu, materi kita pada hari ini yaitu tentang bencana dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan anggota kelompok yang pertama, lihat anggota kelompok. Natasha Herlianti, Adit Irawan, Dista Sakila, Indah Fadilah, Muhammad Maldini, Mutiara Anodela, Rinjani Devinasuri, dan saya Safirman. Langsung saja masuk ke presentasi pertama yang akan dipresentasikan oleh Dista Sakila. Kepada Dista Sakila dipersilakan. Kepada Dista Sakila dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kebencanaan daerah. Pengelolaan kebencanaan merupakan salah satu tantangan dalam membangun berkelanjutan. Dapat dikatakan demikian karena hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki potensi bencana, baik itu gempa bumi, gunung meletus, maupun tsunami, dan lain sebagainya. Menurut ilmuwan, hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi geologis, geografis, dan klimatologis. Sementara itu, menurut Herman tahun 2014, permasalahan demografis juga menjadi tantangan besar dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pada tahun 1967, Presidium Kabinet mengeluarkan keputusan nomor 14 nomor 14 Undang Cap 1967 dalam rangka untuk membentuk tim koordinasi nasional penanggulangan bencana alam atau TKP 2BA. Bakornas PBA sesuai dengan keputusan Presiden nomor 28 tahun 1979. Pada perkembangannya, Bakornas PBA selanjutnya ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsian Bakornas PBP. Pendanaan penurunan risiko pada saat sebelum terjadi bencana di tingkat pusat sudah dilakukan pemetaan daerah rawan bencana sehingga dapat memperkirakan anggaran yang diperlukan untuk mengurangi dampak jika terjadi bencana. Pada tingkat daerah, hampir semua pengelolaan kebencanaan di lokasi kajian kurang mempersiapkan pengelolaan kebencanaan dengan baik. Selain keterbatasan dana yang tersedia di daerah, juga keterbatasan kapasitas untuk dapat menghitung risiko bencana dan juga dalam identifikasi daerah rawan bencana. Demikian juga dengan upaya untuk membuat penduduk tahan terhadap akibat bencana dan bagaimana skema pembiayaannya masih belum terlihat dalam penganggaran maupun dalam rencana aksi. Bahkan ada daerah yang baru membentuk BPBD setelah kejadian bencana berlangsung dalam waktu lama. Belum ada daerah yang telah menyediakan dana yang dikhususkan untuk kegiatan disaster loss, probabilistic disaster risk assessment, dan public investment planning. Kegiatan yang sudah dilakukan di daerah secara umum berupa kegiatan pada waktu telah terjadi bencana, walaupun secara umum jumlahnya masih belum mencukupi. Penyediaan dana untuk tanggap darurat sebagian dimaksudkan dalam dana tidak terduga, sedangkan dana untuk recovery dan reconstruction secara umum masih dianggarkan di tingkat sektoral, sedangkan kekurangan dana untuk kegiatan ini diharapkan dapat ditanggulangi oleh tingkat pusat. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dista Sakila. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rinjani Devinasuri.
Kepada Rinjani dipersilakan. Baiklah, presentasi selanjutnya itu mengenai pemanduan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian POS MDGs atau SDGs. Di sini SDGs sendiri merupakan seperangkat tujuan atau sasaran dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal, di mana SDGs juga merupakan berkelanjutan dan perluasan dari Millennium Development Goals atau MDGs yang telah dilakukan oleh negara-negara sejak 2001 hingga akhir 2015. Salah satu sasaran dalam MDGs ini atau SDGs ini adalah memberantas kemiskinan, yang mana berarti pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan tidak menyebabkan masyarakat mengalami sengsara, baik itu dikarenakan pembangunan yang tidak dipertimbangkan dalam aspek kebencanaan maupun pembangunan itu sendiri yang justru menyebabkan kejadian bencana. Selanjutnya yaitu ada pengurangan risiko bencana dengan pencapaian POS MDGs atau SDGs. Pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, di mana yaitu dengan membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam situasi rentan, serta mengurangi keterpaparan dan kerentanan mereka terhadap peristiwa ekstrim terkait iklim serta guncangan dan bencana ekonomi sosial dan lingkungan lainnya. Dan yang kedua yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik serta mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Dalam hal ini dilakukan untuk memastikan sistem produksi pangan berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produktivitas dan produksi yang membantu memelihara ekosistem dan memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya yang secara progresif dapat meningkatkan kualitas lahan dan tanah. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rinjani. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Indah Fadila. Kepada Indah Fadila dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu materi. Selanjutnya itu menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Yang kelima yaitu membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang PK terhadap anak, disabilitas, dan gender dan memberikan keamanan dan kekerasan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif untuk semua. Selanjutnya yang keenam yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, akuifer, dan danau. Yang ketujuh yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata untuk semua. Materi selanjutnya yaitu yang kedelapan yaitu memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara-negara yang berkembang melalui peningkatan dukungan keuangan, teknologi dan teknis untuk negara-negara Afrika, negara kurang berkembang, negara berkembang, terkurang daratan, dan negara berkembang berkepulauan kecil. Yang kesembilan yaitu menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dan yang ke-10 yaitu mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Ke-11 yaitu melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak merugikan yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanan dan mengambil tindakan untuk restorasi guna mencapai lautan yang sehat dan produktif. Baiklah, sekian penyampaian dari materi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Indah Fadila. Selanjutnya materi selanjutnya yang mempresentasikan adalah saya sendiri. Yang ke-12 ada yaitu melindungi, merestorasi dan mendorong pemanfaatan ekosistem terestrial secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan memastikan konservasi, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat dan air tawar. Next. Itulah presentasi dari kelompok kita. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.